Belajar nyetir mobil itu langkah yang besar banget. Artinya kamu bisa pergi ke tempat-tempat baru, bisa ketemu teman dan keluarga, ke kantor atau sekolah jadi lebih gampang. Tapi nyetir itu bukan cuma lurus aja di jalan. Ada banyak keahlian yang perlu kamu pelajari biar jadi pengemudi yang jago dan aman. Dua yang paling penting itu parkir mobil dan blok mobil dengan benar. Awalnya ini mungkin kelihatan susah, banyak pengemudi baru yang deg-degan soal ini. Tapi kalau latihan terus, siapa aja pasti bisa. Tahu cara parkir dan blok yang benar itu bikin kamu aman. Orang lain juga jadi aman. Parkir mobil dengan benar itu penting banget. Kalau parkirnya nggak benar, mobilmu bisa ngalangin jalan. Bisa nutupin mobil lain atau orang. Ini bisa bahaya. Parkir yang bagus juga jaga mobilmu. Kalau parkir terlalu mepet, mobil lain bisa kegores atau penyok. Nggak ada yang mau mobilnya rusak. Belajar parkir di macam-macam tempat itu berguna. Mungkin kamu perlu parkir di pinggir jalan, mungkin kamu perlu parkir di tempat parkir yang ramai. Tahu caranya bikin nyetir jadi nggak terlalu bikin stres. Kamu bakal lebih pede kalau bisa parkir di mana aja. Blok mobil dengan aman itu keahlian penting lainnya. Waktu blok, kamu ganti arah mobilmu. Kamu harus pastiin ada cukup ruang mobilmu. Kamu juga harus lihat mobil lain, sepeda dan orang jalan. Kalau bloknya nggak hati-hati, bisa bikin kecelakaan. Ini yang semua pengemudi mau hindari. Belajar cara blok yang benar bantu kamu perkirakan jarak. Ini bantu kamu ngerti seberapa banyak ruang yang mobilmu butuhkan. Ini penting banget buat nyetir di kota. Di jalan kecil juga penting. Jadi parkir dan blok itu bukan cuma bagian kecil dari nyetir. Ini keahlian dasar yang harus dikuasai semua pengemudi. Ini bantu kamu patuh aturan lalu lintas. Ini bantu kamu hargai pengguna jalan lain. Kalau kamu bisa parkir dan blok dengan baik, kamu jadi pengemudi yang lebih tanggung jawab. Kamu bakal ngerasa nyetir itu lebih enak. Kamu nggak akan terlalu khawatir soal tempat sempit atau jalanan ramai. Luangin waktu buat belajar keahlian ini dengan benar, itu ide bagus banget. Ini bakal bantu kamu bertahun-tahun selama nyetir. Ini investasi buat keselamatan dan kepercayaan dirimu di jalan. Titik patokan bodi mobil itu adalah titik-titik khusus di mobilmu sendiri. Kamu bisa pakai titik ini buat bantu tahu posisi mobilmu. Titik ini bantu kamu ngerti ukuran mobilmu. Juga bantu kamu lihat di mana ujung-ujung mobilmu. Ini berguna banget waktu kamu parkir. Juga sangat membantu waktu kamu blok. Anggap aja kayak pemandu rahasia di mobilmu. Cuma kamu si pengemudi yang bakal pakai dengan cara khusus ini. Titik-titik ini nggak ditandain pakai cat. Kamu belajar lihatnya dari kursi pengemudi. Ini bantu kamu ngerasain seberapa besar mobilmu tanpa harus keluar. Kenapa sih titik patokan ini membantu banget? Soalnya pas kamu duduk di kursi pengemudi, susah lihat persis di mana ujung mobilmu. Kamu nggak bisa gampang lihat bemper depan. Kamu nggak bisa gampang lihat bemper belakang atau roda. Titik patokan bodi mobil kasih kamu petunjuk visual. Contohnya, satu titik di kap mobilmu mungkin sejajar sama pinggir jalan pas kamu parkir. Atau spion sampingmu mungkin sejajar sama belakang mobil lain. Petunjuk ini kasih tahu kamu kalau ruangnya cukup. Mereka kasih tahu kapan harus putar setir. Setiap mobil itu beda. Jadi titik patokan di mobil kecil bakal beda sama truk besar. Dua model mobil yang beda aja titiknya bisa beda. Artinya kamu perlu belajar titik patokan buat mobil yang paling sering kamu pakai. Butuh sedikit latihan. Kamu bisa nemuin titik ini dengan gerakin mobilmu pelan-pelan. Kamu bisa minta tolong pengemudi yang pengalaman buat bantu nemuinnya. Begitu kamu tahu, parkir dan belok jadi jauh lebih gampang. Kayak punya peta buat tempat sempit. Kamu bakal ngerasa jauh lebih bisa ngendaliin mobilmu. Pakai titik patokan ini bikin kamu jadi pengemudi yang lebih pintar. Kamu nggak cuma nebak-nebak di mana posisi mobilmu. Kamu pakai info beneran dari apa yang kamu lihat. Ini ngurangin kemungkinan nabrak sesuatu. Ini bikin parkirmu lebih rapi. Ini bikin blokanmu lebih mulus dan aman. Banyak sekolah mengemudi ngajarin pengemudi baru soal titik patokan. Ini keahlian yang praktis banget. Ini bantu kamu ngerti hubungan antara mobilmu dan benda-benda di sekitarnya. Pemahaman ini kunci buat jadi pengemudi yang pede dan akurat di semua situasi. Buat pakai titik patokan bodi mobil, pertama kamu harus nemuin dulu di mobilmu. Ini langkah penting. Jangan buru-buru. Kamu butuh tempat yang agak luas buat ini. Kayak tempat parkir yang kosong. Kamu juga butuh beberapa benda buat jadi panduan. Bisa pakai kon atau botol plastik kosong juga boleh.
Benda-benda ini bakal jadi kayak mobil lain atau pinggir jalan. Tujuannya buat lihat gimana bagian mobilmu sejajar sama benda-benda itu. Kamu harus selalu duduk di posisi nyetir biasamu pas cari titik-titik ini. Kalau kursimu digeser, titiknya bisa kelihatan beda. Kita mulai dari depan mobilmu ya. Duduk di kursi pengemudi. Lihat ke depan lewat setir, melalui kaca depan. Lihat di mana ujung kap mobilmu kelihatan dari posisimu. Taruh kon beberapa meter di depan mobilmu. Sekarang, maju pelan-pelan. Berhenti pas kamu rasa depan mobilmu udah deket banget sama kon itu. Keluar dan cek. Seberapa deket tadi? Sekarang, lihat lagi dari kursi pengemudimu. Bagian mobilmu yang mana yang sejajar sama kon itu? Mungkin bagian bawah wiper kaca depanmu. Atau mungkin titik tertentu di kap mobilmu. Ini titik patokan depan. Sekarang kita cari titik buat samping mobilmu. Ini berguna buat tahu seberapa dekat kamu sama pinggir jalan atau mobil lain. Taruh kon di samping mobilmu, dekat pintu penumpang. Duduk di kursi pengemudimu. Lihat ke arah spion penumpang. Bagian mobilmu yang mana? Misalnya gagang pintu atau ujung jendela yang sejajar sama kon. Ini bisa jadi titik patokan samping. Kamu juga bisa cari titik buat belakang mobilmu. Pakai spion tengah dan spion samping. Mundur pelan-pelan ke arah kon. Lihat apa yang sejajar pas kamu udah dekat. Nemuin titik-titik ini butuh waktu dan sabar. Sebaiknya latihan ini berkali-kali. Coba dengan kon yang beda di posisi yang beda. Kamu bahkan bisa tempel stiker di bagian dalam kaca depanmu sebentar buat nandain titik. Tapi nanti dicopot ya, soalnya bisa ngalangin pandangan. Makin sering latihan, kamu bakal makin jago perkirain ruang. Kamu bakal mulai tahu persis di mana ujung-ujung mobilmu. Ini keahlian yang berharga banget. Ini bakal bikin kamu ngerasa jauh lebih nyaman pas nyetir di tempat sempit. Ini dasar buat parkir dan belok yang akurat. Parkir paralel bisa bikin pengemudi baru deg-degan banget. Artinya, parkir mobilmu sejajar sama mobil-mobil lain. Tempatnya biasanya cuma sedikit lebih besar dari mobilmu. Tapi kalau kamu pakai titik patokan bodi mobil, jadi jauh lebih gampang. Langkah pertama, cari tempat parkir yang pas. Pastikan tempatnya cukup besar buat mobilmu. Aturan yang bagus itu, tempatnya kira-kira 1,5 kali panjang mobilmu. Ini kasih kamu cukup ruang buat gerak. Kasih lampu sein buat kasih tahu pengemudi lain kalau kamu mau parkir. Ini penting banget buat keselamatan. Kalau udah nemu tempat, majuin mobilmu ke samping mobil yang parkir di depan tempat kosong itu. Kamu mau mobilmu sejajar sama mobil itu. Artinya kalian samping-sampingan, hadapnya sama. Seberapa dekat jaraknya? Kira-kira jaraknya sampai 1 meter dari samping mobil yang parkir. Kalau terlalu dekat, bisa nyenggol pas kamu belok. Kalau terlalu jauh, kamu nggak bakal bisa masuk ke tempat itu dengan gampang. Nah, di sini titik patokan samping bisa bantu. Lihat spion penumpangmu. Sekarang kamu perlu sejajarin mobilmu dengan benar sama mobil di sebelahmu. Titik patokan yang umum buat langkah pertama ini adalah bumper belakangmu. Kamu mau majuin mobilmu sampai bumper belakangmu sejajar sama bumper belakang mobil di sebelahmu. Beberapa pengemudi lebih suka sejajarin spion samping mereka sama spion samping mobil lain. Terus maju sedikit lagi. Atau dari kursi pengemudimu, kamu mungkin lihat belakang kursi penumpang di mobilmu sejajar sama belakang mobil di sampingmu. Cari mana yang pas buat mobilmu. Kalau udah di posisi awal yang benar, berhentiin mobilmu. Masukin gigi mundur. Cek spionmu lagi. Lihat lewat bahumu buat mastiin gak ada mobil atau orang datang. Penting banget buat sadar sama semua yang ada di sekitarmu. Parkir paralel seringnya di jalanan ramai. Jadi, selalu hati-hati. Langkah pertama, buat siap-siap ini penting banget. Kalau kamu mulai di tempat yang benar, sisa gerakan parkirnya bakal jauh lebih lancar. Luangin waktu sebentar buat atur posisi dengan benar itu ngiritin banyak masalah. Sip. Bagian 5, parkir paralel. Langkah 2, belokan besar pertama. Nah, mobilmu udah di posisi awal yang benar, sekarang siap buat belokan besar pertama. Ini bagian di mana mobilmu mulai masuk ke tempat parkir. Kamu masih pakai gigi mundur. Sebelum gerak, cek semua spionmu sekali lagi. Juga lihat cepat lewat bahu kananmu. Kamu harus yakin jalannya aman. Kamu bakal putar setirmu habis ke kanan. Putar sampai mentok. Lakuin ini pas mobilmu berhenti, atau pas baru mulai mundur pelan banget. Ini bakal bikin belakang mobilmu belok ke arah pinggir jalan. Mulai mundur pelan-pelan banget. Tetap putar setirnya habis ke kanan. Pas mobilmu mundur, depan mobilmu bakal gerak ke kiri sedikit. Ini
biasa aja. Perhatiin ujung kiri depan mobilmu biar nggak nyenggol mobil yang kamu parkir di sebelahnya. Yang utama diliatin sekarang itu spion kananmu. Kamu cari pinggir jalan atau tepi jalan di spion itu. Kamu juga perhatiin mobil yang bakal ada di belakangmu pas kamu udah parkir. Kamu mau mobilmu membentuk sudut kira-kira 45 derajat sama pinggir jalan. Titik patokan apa yang kasih tahu kamu kapan berhenti putar setir kayak gini? Banyak pengemudi pakai spion kanan mereka. Pas kamu bisa lihat pinggir jalan di spion kananmu dan mobilmu udah di sudut 45 derajat itu, waktunya ganti arah setir. Titik patokan lain bisa jadi pas gagang pintu sisi penumpang di mobilmu, kayaknya nunjuk ke sudut belakang mobil yang parkir di depan tempatmu. Atau, kamu mungkin lihat pinggir jalan muncul di titik tertentu di kaca penumpang belakangmu. Latihan bakal bantu kamu nemuin patokan terbaik buat mobilmu. Begitu kamu capai sudut 45 derajat ini, atau titik patokan pilihanmu sejajar, berhenti mundur sebentar. Atau kalau kamu udah nyaman, bisa langsung mulai langkah berikutnya. Sudut ini penting banget. Kalau kamu blok kebanyakan, roda belakangmu bisa kena pinggir jalan. Kalau bloknya kurang, kamu bakal terlalu jauh dari pinggir jalan. Dapetin sudut yang pas ini bagian kunci dari parkir paralel yang berhasil. Ini nyiapin kamu dengan pas buat gerakan selanjutnya. Ingat, jaga kecepatanmu pelan banget. Pelan itu mulus, dan mulus itu bagus buat parkir. Bagian 6, parkir paralel. Langkah 3, lurusin dan selesain. Oke, kamu udah berhasil masukin mobilmu miring ke tempat parkir. Sekarang waktunya lurusin roda-rodanya. Pas mobilmu berhenti, atau pas kamu mulai gerakan berikutnya pelan banget, putar setirmu balik ke tengah. Artinya roda depanmu sekarang nunjuk lurus. Terus mundur pelan-pelan lurus. Mobilmu bakal makin masuk ke tempat parkir. Kamu perlu perhatiin seberapa dekat mobilmu ke pinggir jalan. Dan juga awasi seberapa dekat kamu sama mobil yang parkir di belakang tempatmu. Pakai spionmu hati-hati. Pas kamu mundur lurus, lihat spion kananmu. Kamu mau lihat mobilmu jadi sejajar sama pinggir jalan. Jadi, gimana kamu tahu kapan harus putar setir lagi? Titik patokan yang bagus itu pas bumper depan mobilmu udah ngelewatin bumper belakang mobil di depan tempatmu. Dari kursi pengemudi, kamu mungkin lihat spion penumpangmu sejajar sama lampu belakang mobil di depan. Atau, kamu mungkin lihat ujung kanan dekat mobilmu nunjuk ke tengah mobil di depan. Begitu kamu lihat ini, waktunya buat penyesuaian setir terakhir. Sekarang putar setirmu habis ke kiri, putar sampai mentok. Terus mundur pelan-pelan banget. Ini bakal bikin depan mobilmu masuk ke tempat parkir, ke arah pinggir jalan, sementara belakang mobilmu bakal geser sedikit ngejauh dari pinggir jalan. Terus mundur sampai mobilmu sejajar sama pinggir jalan dan lurus di tempat itu. Lihat spion tengah dan spion sampingmu. Kamu mau jaraknya aman dari pinggir jalan dan juga punya cukup ruang antara mobilmu dan mobil di depan dan di belakangmu. Begitu mobilmu lurus dan posisinya bagus, berhenti. Masukin ke gigi park atau neutral, terus tarik rem tangan kalau mobil manual. Kamu berhasil parkir paralel. Kamu mungkin perlu maju atau mundur sedikit buat pasin mobilmu di tengah-tengah tempat parkir. Dan itu nggak apa-apa. Yang paling penting, kamu sejajar sama pinggir jalan dan nggak terlalu dekat atau terlalu jauh. Pakai titik patokan ini buat tiap langkah bikin seluruh prosesnya jadi nggak banyak nebak-nebak. Dengan latihan, ini bakal jadi hampir otomatis. Bagian 7, blok dengan aman. Pakai bagian depan mobilmu. Belokin mobil dengan aman itu sama pentingnya kayak parkir dengan baik. Mau kamu belok di tikungan atau pindah jalur, kamu perlu tahu kemana arah depan mobilmu. Titik patokan bodi mobil bisa bantu kamu blok dengan mulus dan akurat. Pas kamu mau deketin tikungan buat blok kanan, kamu perlu perkirain kapan mulai putar setir. Kalau kamu blok terlalu cepat, roda kanan belakangmu bisa kena pinggir jalan. Kalau kamu blok terlalu lambat, kamu bisa terlalu lebar masuk ke jalur lain. Itu bahaya banget. Titik patokan yang umum buat blok kanan itu ujung kanan depan kap mobilmu atau spion kananmu. Pas kamu deketin tikungan pelan-pelan, lihat pinggir jalan di bagian yang mulai melengkung. Pas spion kananmu kira-kira sejajar sama awal lengkungan itu, atau pas ujung kanan depan kap mobilmu kayaknya nunjuk ke tengah jalur barumu, itu waktu yang pas buat mulai putar setir ke kanan. Titik pastinya bakal tergantung ukuran mobilmu dan seberapa tajam blokannya. Latihan ini di jalanan sepi dulu ya. Buat blok kiri, caranya mirip, tapi kamu lihat sisi kiri mobilmu.
Pas kamu nunggu mau belok kiri di perempatan, biasanya kamu maju sedikit ke tengah perempatan. Kamu perlu tahu kapan mulai belok kiri biar masuk ke jalur yang benar di jalan baru itu. Titik patokan bisa jadi pas garis tengah jalan yang mau kamu masuki, kelihatan sejajar sama titik tertentu di sisi kiri kap mobilmu. Atau, kamu bisa pakai spion kirimu sebagai panduan relatif terhadap tikungan. Selalu ingat kasih lampu sein jauh sebelum belok. Ini kasih tahu pengemudi lain apa yang mau kamu lakuin. Juga cek spion dan titik butamu sebelum kamu mulai belok. Titik buta itu area di sekitar mobilmu yang gak kelihatan di spion. Kamu harus nengok buat lihat. Pakai titik patokan bantu buat gerakan beloknya, tapi keselamatan selalu nomor satu. Keahlian observasi yang bagus digabung sama tahu titik patokan mobilmu, bikin belokan jadi aman dan pede. Ini ngurangin stres dan bikin nyetir lebih bisa ditebak buat semua orang di jalan. Bagian 8, belok dengan aman, perhatiin sisi mobilmu. Pas kamu belok, bukan cuma depan mobilmu yang perlu kamu pikirin. Kamu juga perlu sadar sama sisi-sisi mobilmu. Ini penting banget buat belokan yang lebih tajam, atau pas kamu belok di tempat sempit kayak di gedung parkir. Mobilmu nggak cuma muter di satu titik pas belok. Roda belakang ngikutin jalur yang ada di bagian dalam jalur roda depan. Ini namanya off-tracking. Kalau kamu nggak hati-hati, samping atau belakang mobilmu bisa nyenggol sesuatu pas kamu belok, meskipun depan mobilmu aman. Bayangin kamu lagi belok kanan dari jalan sempit ke jalan sempit lain. Pas kamu putar setir ke kanan, depan mobilmu masuk ke jalan baru. Tapi sisi kanan belakang mobilmu bakal makin dekat ke pinggir jalan di tikungan. Kamu harus pastiin punya cukup ruang. Titik patokan bisa bantu di sini. Contohnya, pas kamu mulai belok, lihat sekilas spion kananmu. Pastikan kamu lihat cukup ruang antara sisi mobilmu dan pinggir jalan atau mobil yang parkir. Kalau kelihatannya terlalu dekat, kamu mungkin perlu belok sedikit lebih lebar kalau bisa. Atau tunggu kalau ada lalu lintas dari arah berlawanan. Ide yang sama berlaku pas kamu pindah jalur. Pas kamu mau pindah ke jalur lain, kamu kasih sein, cek spion, dan cek titik butamu. Pas kamu mulai setir ke jalur baru, kamu bisa pakai titik patokan buat tahu kapan seluruh mobilmu udah aman di jalur itu. Contohnya, kamu bisa lihat di spion sampingmu. Pas kamu bisa lihat mobil yang tadi di belakangmu di jalur lamamu, kelihatan penuh di spion sampingmu, dan posisinya di tengah spion, itu biasanya artinya mobilmu udah pindah jalur dengan aman. Ini panduan umum, dan kamu harus selalu cek ulang. Ngerti gimana mobilmu gerak pas belok itu penting banget. Mobil dan truk yang lebih panjang punya off-tracking yang lebih besar daripada mobil kecil. Artinya mereka butuh ruang lebih banyak buat belok. Dengan pakai titik patokan di sisi mobilmu, kayak gagang pintu atau ujung jendela relatif terhadap garis jalur atau pinggir jalan, kamu bisa jadi jauh lebih jago perkirain gerakan ini. Ini bakal bantu kamu hindarin gesekan roda sama pinggir jalan. Injuit sol belskal ngutong nurj peng jalan besol and prama jauh jelok. Semuanya bikin ide pelidin mulus dan siwanan. Bagian 9, kenapa belajar ini penting banget buat pengemudi baru? Belajar pakai titik patokan bodi mobil itu banyak banget untungnya, apalagi buat pengemudi baru. Pas kamu baru belajar nyetir, bisa jadi susah buat ngerasa pede. Perkirain jarak dan ukuran mobilmu itu bisa jadi susah. Titik patokan ngubah ini. Mereka kasih kamu panduan visual yang jelas. Ini ngilangin banyak tebak-tebakan. Pas kamu nggak nebak-nebak, kamu ngerasa lebih bisa ngendaliin. Kontrol yang lebih baik ini bikin lebih pede di belakang setir. Kamu bakal nggak terlalu khawatir nabrak sesuatu atau bikin salah di tempat sempit. Ini bikin pengalaman belajar nyetir jadi jauh lebih positif. Keuntungan besar lainnya itu keselamatan. Pas kamu pakai titik patokan, kamu jadi lebih sadar di mana posisi mobilmu dibanding benda dan kendaraan lain. Ini bantu kamu hindarin kecelakaan. Contohnya, tahu persis kapan mulai belok bisa cegah kamu nabrak pinggir jalan atau terlalu lebar masuk ke jalur lawan arah. Parkir yang akurat ngurangin risiko goresan dan penyok di mobilmu dan mobil lain. Nyetir aman itu bukan cuma soal patuh aturan, tapi soal punya kontrol dan kesadaran yang baik sama kendaraanmu. Titik patokan itu alat yang langsung ningkatin kontrol dan kesadaran ini. Pakai titik patokan juga bikin kamu jadi pengemudi yang lebih efisien. Kamu bakal bisa parkir lebih cepat dan mulus. Kamu bakal bisa lewatin jalanan kota yang sempit dan tempat parkir dengan lebih gampang. Ini hemat waktumu dan ngurangin rasa kesal.
Pengemudi lain juga bakal hargain keahlianmu. Pas kamu bisa gerakin mobilmu dengan bisa ditebak dan akurat, itu bantu kelancaran lalu lintas umum. Gak ada yang suka kejebak di belakang pengemudi yang susah payah parkir atau belok lama-lama. Nguasain keahlian ini bikin kamu jadi pengguna jalan yang lebih pengertian. Terakhir, belajar pakai titik patokan bodi mobil itu keahlian seumur hidup. Meskipun kamu ganti mobil, ide dasar buat nemuin dan pakai titik patokan itu tetap sama. Kamu cuma perlu belajar titik baru buat mobil barumu. Kemampuan buat adaptasi dan ngerti ukuran kendaraanmu ini ciri khas pengemudi yang baik. Jadi, luangin waktu sebagai pengemudi baru buat bener-bener belajar teknik ini, itu investasi yang bagus banget. Ini bakal bikin nyetirmu lebih aman, lebih pede dan enak selama bertahun-tahun kamu di jalan. Ini keahlian dasar buat nyetir yang pintar.